Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk guru-guru hebat seluruh Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik tentang kurikulum merdeka dengan pendekatan mendalam atau deep learning. Dimana pada video ini akan mengupas tentang kurikulum dengan pendekatan deep learning secara menyeluruh. Adapun pada berbagi praktik baik ini, saya mengambil tema yaitu ngaburdel. Dimana ngaburdel itu adalah akronim dari ngulik bareng kurikulum merdeka dengan pendekatan deep learning. Seperti halnya yang kita ketahui, kurikulum yang sekarang ini adanya perubahan dan penyempurnaan dengan adanya tambahan yaitu pembelajaran yang mendalam. Kita sebagai seorang pengajar tentunya harus selalu senantiasa mengupgrade pengetahuan kita supaya tidak tertinggal. Salah satu upaya kita untuk mengupgrade pengetahuan yaitu dengan cara berdiskusi dan memaparkan komunitas belajar yang sudah ada. Nah, di komunitas belajar yang ada di SDN Medan 1 ini, pada momen kali ini yang akan kita bahas yaitu tentang kurikulum merdeka dengan pendekatan deep learning. Karena dengan pendekatan ini adalah sesuatu hal yang harus kita laksanakan, yang harus kita pahami bagaimana kurikulum ini bisa diaplikasikan di dalam pembelajaran. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Secara sederhana, kurikulum bisa diartikan sebagai rencana pelajaran yang berisi apa yang akan dipelajari siswa dan bagaimana cara mempelajarinya. Adanya perubahan kurikulum yang mengharuskan setiap guru untuk terus berupaya meningkatkan pengetahuan, terutama dalam penerapan kurikulum pada kegiatan pembelajaran. Ini menjadi sebuah keharusan untuk kita selalu meningkatkan pengetahuan yang dimiliki. Dalam upaya peningkatan pengetahuan, ini tidak selamanya harus menunggu program pemerintah untuk mensosialisasikan kurikulum yang terbaru ini. Jika hanya menunggu program dari pemerintah, sementara pembelajaran harus terus berjalan, maka kita akan ketertinggalan dalam pemahaman terhadap kurikulum yang sudah ada perubahan ini. Maka kita selayaknya sebagai seorang guru harus bisa berusaha menjemput bola. Melihat situasi seperti ini, saya berinisiatif untuk memanfaatkan kelompok belajar yang ada di SDN Medan 1 sebagai wadah diskusi tentang kurikulum ini. Adapun yang menjadi tantangan pada pelaksanaan diskusi ini yaitu diantaranya adanya perbedaan pemahaman dan kesiapan guru. Selanjutnya, kurangnya kolaborasi antar guru serta resistensi terhadap perubahan, di mana guru merasa nyaman dengan metode pembelajaran yang lama. Selain itu, komunikasi dan koordinasi yang masih kurang di antara guru. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, saya mencoba menginventarisir sumber daya yang dimiliki oleh SDN Medan 1. Dan ternyata ada beberapa aset yang dapat dimanfaatkan. Di antaranya, satu, modal manusia, di mana pada modal manusia ini ada guru yang sudah pernah mengikuti pelatihan. Kemudian, modal finansial yang tersedia di sekolah SDN Negeri Medan 1 ini sangat banyak. Selain juga itu, ada juga modal sarana dan prasarana yang menunjang untuk dilaksanakannya kegiatan ini. Setelah menginventarisir aset yang ada di SDN Medan 1, maka timbullah rasa optimis dalam hati kami bahwa segala tantangan yang ada bisa dihadapi. Adapun hal yang pertama dilakukan pada kegiatan ini yaitu saya
memaparkan pengetahuan saya tentang kurikulum merdeka dengan pendekatan mendalam sebagai bahan pemantik untuk berdiskusi. Kemudian, beberapa guru menceritakan pemahaman mereka tentang kurikulum ini berdasarkan pengetahuan yang mereka dapatkan dari media sosial dan dari sumber informasi lainnya. Selain itu juga, beberapa guru mempresentasikan modul ajar yang dibuat berdasarkan kurikulum merdeka dengan pendekatan deep learning dari hasil belajar mandiri yang mereka lakukan. Pemahaman tentang kurikulum dan penerapannya dalam membuat modul ajar atau RPP ini menjadi sesuatu yang sangat menarik yang dibahas dalam komunitas belajar, meskipun pada kesempatan ini kami belum didampingi oleh fasilitator yang kompeten dalam kurikulum pendekatan deep learning ini. Setelah melakukan diskusi di komunitas belajar ini, guru-guru mulai mencoba menerapkan secara perlahan-lahan dalam kegiatan pembelajaran, meskipun belum maksimal. Dan ini semua harapannya nanti bisa lebih maksimal lagi setelah mengikuti pelatihan yang langsung didampingi oleh narasumber atau fasilitator yang mumpuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Didah Nurhayati. Saya Kepala SDN Menes 1. Ayi Kurnia merupakan guru kelas 5 di SDN Menes 1. Beliau adalah guru yang inovatif dengan melaksanakan kegiatan ngaburdel. Ngaburdel adalah ngulik bareng kurikulum merdeka pendekatan deep learning. Pada komunitas belajar di SDN Menes 1 bisa mendapat pengetahuan dan pemahaman guru terhadap perubahan kurikulum. Meskipun pada pelaksanaannya banyak kekurangan dan kelemahan, akan tetapi dengan berdiskusi dan ngaburdel, ini banyak pengetahuan yang didapatkan. Berikut beberapa perubahan yang terjadi. 1. Meningkatkan kompetensi guru. 2. Meningkatkan kolaborasi antar guru. 3. Memotivasi belajar yang meningkatkan pada siswa. Dengan adanya diskusi ini menghasilkan beberapa teknik pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, sehingga kelas menjadi lebih dinamis dan interaktif, yang pada akhirnya akan meningkatkan hasil belajar siswa. Bagi guru-guru tersebut merupakan penggerak di SDN Menes 1, baik terhadap guru maupun terhadap siswa. Beliau selalu membantu guru-guru baik dalam mengisi SKP, PMM, dan sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Parman Suparman, SPD dari SDN Negeri Menes 1. Setelah mengikuti kegiatan diskusi pada komunitas belajar Kombel Mewangi di SDN Menes 1 tentang pemahaman kurikulum merdeka dengan pendekatan deep learning, saya dapat memahami kurikulum merdeka dengan pendekatan deep learning. Pendekatan ini menekankan pemahaman mendalam, bukan sekedar hafalan, tetapi melalui pembelajaran berbasis proyek dan diferensiasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Pendekatan ini mendorong keterhubungan konsep, keterampilan, dan berpikir kritis, kreativitas, serta penerapan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Dampak positif yang dapat dipetik dalam pelatihan diskusi pada komunitas belajar yaitu menitik beratkan, terutama saya memahami bagaimana perbedaan antara modul ajar yang lama dengan modul ajar yang terbaru. Modul ajar yang lama dan terbaru ini saya bisa mengimplementasikannya pada pembelajaran di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video tentang berbagi praktik baik yang dilaksanakan oleh komunitas belajar SDN Menes 1 dengan tema ngaburdel. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua, terutama untuk peningkatan dunia pendidikan, khususnya di SDN Menes 1 umumnya di lingkungan kita masing-masing. Kurang dan lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.